Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada video kali ini saya akan menceritakan keteladanan seorang sultan. Sultan yang saya maksudkan di sini adalah Sultan Murad IV. Sultan Murad IV adalah seorang khalifah Turki Utsmani yang terkenal tegas memberantas korupsi dan segala kemungkaran lainnya. Beliau memiliki sebuah kisah menarik dan menakjubkan yang diabadikan di dalam buku hariannya. Di waktu-waktu tertentu, beliau sering keluar istana untuk mengamati kehidupan rakyatnya. Dikisahkan, suatu malam Sultan Murad merasakan kegelisahan yang luar biasa. Kemudian beliau mengajak pengawalnya untuk ronda di jalanan. Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Sultan pun pergi bersama pengawalnya hingga mereka tiba di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan tubuh lelaki itu. Ternyata lelaki tersebut telah meninggal dunia. Anehnya lagi, orang-orang yang lalu lalang di sekitar lelaki itu tidak sedikit pun yang mau mempedulikannya. Sultan memanggil mereka dan tak seorang pun dari mereka yang mengenalnya bahwa beliau itu adalah Sultan Murad IV. Apa yang kau inginkan? Tanya orang-orang tersebut. Sultan menjawab, mengapa orang ini meninggal dan tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya? Mereka menjawab, orang ini zindik, suka meneguk minuman keras dan berzina. Sang sultan tidak langsung percaya dan mengatakan, bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Ayo, angkat jenazahnya. Mari kita bawa ke rumahnya, kata sultan yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, sang istri laki-laki itu menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya pun langsung menghilang dan meninggalkan tempat itu. Tinggallah sultan bersama pengawalnya di rumah itu. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah suaminya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang saleh. Mendengar ucapan itu, Sultan Murad IV kagetnya luar biasa. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah? Sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Begitu kata Sultan.
Istri laki-laki itu pun menjawab, "Sudah aku duga, pasti akan begini." Setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke tempat-tempat minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawanya ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam WC. Dia berkata, "Aku telah meringankan dosa kaum muslimin malam ini." Dia juga selalu menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, "Malam ini kalian sudah dalam bayaranku. Jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi." Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata juga kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur dan juga pemuda-pemuda Islam." Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli minuman keras dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, "Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, yang mau mensolatkan jenazahmu, dan juga tidak ada yang mau menguburkan jenazahmu." Ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Bila aku mati nanti, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama, dan juga para wali Allah." Mendengar cerita itu, Sultan Murad IV pun menangis dan berkata, "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad. Besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan juga menguburkannya." Akhirnya proses penyelenggaraan jasad laki-laki mulia itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para wali Allah, dan juga seluruh masyarakat lainnya. Saudaraku yang berbahagia, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada setiap orang. Janganlah kita melihat seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Di samping penglihatan indramu, lihatlah setiap orang itu dengan menggunakan mata hatimu, sehingga engkau tidak terburu-buru memvonis seseorang. Berbuat baiklah kepada setiap orang dan tabayun terhadap sesuatu. Hikmah lain dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan orang yang berbuat baik dan bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Sang Sultan juga memberi teladan yang terbaik dalam mengurus pemerintahan dan rakyatnya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita, agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.